Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya. Selamat datang di The Chandra, Denny Chandra bikin ger ya. Dan sekarang ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman tentang masalah kehidupan sebenarnya. Ini jarang sekali diangkat di dalam dunia, walaupun kita bercanda semuanya, kehidupan itu memang menjadi lebih penting. Nah, ada sekarang ini bintang tamu kita yang udah mulai agak bosan hidup. Ini yang jadi masalah. Makanya saya harus tahu dulu. Jangan-jangan masyarakat sekarang kan ini yang menjadi permasalahannya sekarang yang paling heboh itu adalah mental health. Bagaimana kesehatan mental seseorang. Itu akan berpengaruh terhadap, jadi penyakit masalah yang paling ditakuti itu adalah seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian misalnya ada anak-anak yang kita takutin yang seperti itu, yang ngebunuh neneknya, terus ngebunuh si bapaknya yang seperti itu karena mentalnya itu. Padahal itu anak sebenarnya kalau dilihat sehat seperti itu, ternyata mental itu yang menjadi permasalahan. Nah, sekarang kita akan bertanya sama orang yang ahli dalam mental tersebut. Dia bukan pesulap, tapi saya sebut sebagai mentalis. Karena mentalnya itu hanya sebagai sekedar list aja, bukan isian. Ini dia, Bedu. Ngapain lu lewat sini dong? Mau kapotik, Bang. Hah? Mau kapotik. Mau apotik? Mau kapotik. Ya itu bedanya. Ketika lu muda lu ke diskotik. Sekarang udah tua lu ke apotik. Saya waktu di diskotik itu belum sempat kasih rematik. Oh iya, makanya. Pas sudah tua saya rematik, makanya mau kapotik. Makanya lu pakai cobain yang kalau motor itu yang ada kuplingnya. Rematik dong itu. Iya, rematik. Kalau rematik kan lu tinggal ngerem doang, nggak usah pakai kupling. Oh. Rematik kan? Iya, rematik, bukan matik, Oh, rematik. Oh, rematik ya. Ada Iya. ada apa? telurasin nggak? Hah? Telurasin. Nggak mungkin dong. Sini kan jualan paku sama batu bata. Lu tuh jangan ngaco, Du. Apotik saya lagi. Ini kenapa sih lu pakai masker? Lu monyong? Bukan. Enggak, kalau orang monyong kan juga alasan pakai masker. Capek ngelayanin orang. Bedu tanda tangan tuh agak udah mulai. Oh, udah mulai ini. Lu Awalnya sindrom ternyata ya. Awalnya senang gitu kan. Lama-lama kadang-kadang ya udah mau istirahat dulu lah dari ketenaran. Oh. Berarti ketenaran itu membuat lu jadi beban? Ya, like Michael Jackson, ya kan? Iya. Ya kan, Tapi kalau dia emang penyakitnya juga salah satunya dia ketakutan dengan penyakit-penyakit tersebut sehingga dia pakai oksigen, berusaha untuk seperti itu sehingga ketika si kuman masuk, daya tahan tubuhnya dia tidak siap menghadapi itu. Makanya saya pagi-pagi tuh kalau bangun tidur, aku bangun tidur sarapan terus mandi. Enggak. Oh. Bangun tidur aku terus mandi. Terus? Tidak lupa bantu ibu. Oh. Bersihkan tempat tidurku. Nah, pas bersihkan tempat tidurku, aku bersin-bersin. Oh gitu. Lu nyanyi yang bintang kecil bisa kak lu? Ini lu kenapa sih kena penyakit ini? Lu kalau sakit emang, kalau yang orang sakit ya, ngerasa kalau dia sayang sama lingkungannya, dia salah satunya harus memproteksi dirinya adalah dengan tidak menyebarkan penyakitnya itu. Iya betul. Yaitu memakai masker. Ini masker, saya pakai masker. Iya makanya bagus. Yang kalau saya buka, bukan masker lagi nih. Apaan? Mbaker. Oh mbaker. Masker, mbaker. Lu harusnya kalau harus kayak gitu tuh biasanya istri lu pasti pakai merek Jadong ya? Itu Jadong. Iya biasanya gitu. Oh ya, merek Jadong. Ya kalau mereknya biasanya masker yang bagus tuh jangan merek Jadong. Biasanya istrinya gitu. Masker Jadong. Masker Jadong. Jangan di rumah mulu gitu. Masker Jadong. Oh Iya. gitu. Saya pikir merek ya masker Jadong. Oh nggak ada. Iya, jadi gini nih, tolong dong kasih. Kasih apa, Mbak? Iya, saya mau kapotik mau cari obat, ya kan. Saya tuh sakitnya tuh kayak alergi gitu kan. Gini nih, gue pengen tahu dulu masalahnya. Jangan-jangan lu sakitnya tuh dari mana? Ini kan kita nggak tahu. Suka apa? Daya tahan tubuh lu lagi turun. Saya suka apa? Kalau pagi suka bersin-bersin. Oh, bersin-bersin. Nah, bersinnya nggak enak lagi bersinnya. Hakim. Biasanya sih Hashim. Hah? Hashim. Itu Hashim nggak? Saya lebih enak lagi kalau Hashim. Kalau Hakim mah tinggal ngetok palu. Nah iya. Kalau Hashim harus pakai Ki Abdurrahman. Iya. Wahid. Iya. Hashim. Hashim Joyodegoro juga ada. Banyak banget ya. Iya. Makanya. Waalaikumsalam. Kan saya tahu dia dokter dari mana ya? Dokter Frenos. Iya, dokter. Ini dokter Frenos ini. Ini, oh situ, lu di situ dong. Saya kan dok. Ini dok.
Ini jadi permasalahan nih. Iya. Ini nih, ini gini ya masalahnya udah kejauhan udah itu aja. Kejauhan dong. Malah sampai Jombang. Jauh banget. Ini tuh sebenarnya mohon maaf ya saya bicara dulu dengan sebagai orang-orang yang memang suka menonton The Charger. Ya. Jadi Charger itu tadinya adalah podcast. Podcastnya untuk kita berbincang-bincang tentang kehidupan lah apa saja. Ini karena kedatangan si Bedu, ini kesannya kita jadi posyandu. Yang diomongin penyakit gitu. Iya. Kayak Sebenarnya Mas. ini lebih kepada pencegahan sih saya, daripada itu berlanjut sakit kan lebih baik kan dicegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum ngojek. Ojek payung. Ojek payung mana payungnya gimana? Iya. Ini salah satunya ini Bedu. Permasalahannya. Saya buka dulu, saya buka kali ya. Buka aja boleh. Nah, muka saya ganteng nggak apa-apa. Yang penting kalau bersin ditutup. Gila tuh. Itu karena bersin itu tuh muncul. Bersin Itu muncul. kan aku sini debu semuanya. Nih dia tuh Kenapa? kalau pagi sering bersin-bersin. Iya, bersih. Karena dingin atau karena debu? Karena kan ke batuk itu bersin itu lebih banyak Agak karena udara ya itu Karena ya. udara bisa. Apa sih itu masalahnya dok? Kalau pagi-pagi apakah karena perubahan cuaca atau karena memang ya udara di sekeliling tempat saya tidur tuh nggak bagus, ada banyak karpet-karpet yang berdebu-debu. Berdebu-debu dong. Berdebu-debu. Berdebu-debu. Iya. Walaupun bedu memang seperti debu. Lu tuh kotor bedu. Ditiup hilang dong. Iya. Tapi kan saya bisa mensucikan orang. Kenapa gitu? Iya kan dengan tayamum. Iya, tayamum. Iya. Tayamum. Jadi sebenarnya lucunya tuh kadang kalau wudhu tuh mensucikan diri ya. Iya. Mensucikan membersihkan kesannya tuh ya dengan memakai air. Ternyata tidak harus memakai air ketika tidak ada air, memakai debu. ya bisa. Padahal debu juga sebenarnya kan kotor ya sebenarnya. Itu disucikan. Disucikan. Luar biasa. Ya. Mensucikan yang namanya apa saja. Ah. Apa-apa yang kita lihat sebenarnya. Mata disucikan. Penciuman kita, pendengaran, mulut. Itu supaya kita terbebas dari yang namanya ngomong-ngomong kotor, menghirup harup-harup kalau- mendengar hal-hal yang jelek. Kalau seandainya tanah bisa disucikan, kita nggak perlu umroh ke sana ya. Tanah suci. Iya betul. Benar. Ya. Benar juga dia. Jadi ini tuh sebenarnya alergi. Oh, alergi. Iya, nama penyakitnya tuh rinitis alergi. Kalau di musik tuh alergo ada. Alergo. Allegro. Iya, Allegro, iya, allegro. Iya. Alergo. Allegro, apa namanya? Staccato. Staccato. Bukan ya. Iya, saya staccato. Lu rumah makan Padang. Oh, iya. Nah, ini diakibatkan oleh Debu. Oh, bukan oleh-oleh. Bisa jadi juga. Oleh-oleh dari suruh, kalau yang udah lama nggak dibagi-bagiin berdebu tuh. Oh iya. kalau oleh-oleh itu berarti bentuknya adalah dia bukan beneran. Iya. Setiap yang diulang itu bukan berarti itu kuda-kuda misalnya, bukan kuda beneran. Oh iya benar. Rata-rata kan gitu kan. Oh iya kuda-kuda enggak ya? Bukan berarti bukan kuda beneran. Hai orang-orang, itu orang beneran. Hah? Orang bukan orang beneran, orang-orangan berarti. Pakai ad baru boleh. Iya. Kalau diulang 2 kali bisa jadi ada yang beneran. Enggak dong. Lumba-lumba. Beneran. Lah, bener emang lumba bukan. Iya. Kalau lumba berarti ada pertandingannya dong. Ya, Tapi itu kan lomba. Itu lomba. Lomba. Iya. Onde. Ah, Onde. nah itu. Hah? Kalau satu onde, Kalau onde, kalau dimakannya setiap hari Senin? onde mande. Aduh, lawak mah cepetnya. Anjing tembak, anjing Ande mande. Nah ini karena debu nih. Ya bisa jadi macam-macam sih karena debu, cuaca juga bisa atau ada tadi bener ada tungau di karpet atau di tempat tidur itu juga bisa. Tapi kan itu ada permasalahan dengan tubuhnya dia dengan kalau misalnya alergi itu sebenarnya kan pertanda. Pertanda itu kan banyak. Pertandanya seperti apa? Simptom yang dia dia dapatkan itu seperti apa kan? Biasanya kan tergantung. Benar. Nah ini tuh kalau ini berarti dia langsung menyerang ke hidung. Makanya namanya rinitis kan. Rhino itu kan hidung. Rhino hidung. Ya, kan radang hidung akibat alergi. Jadi memang itunya banyak. Nah, tapi memang tadi bagus juga tadi ada pembicaraan kalau alergi itu berhubungan sama antibodi sama imun. Iya. Biasanya kalau imun kita Metabolisme tubuh kita juga berpengaruh ya. Iya. berpengaruh. Jadi kalau kita ada kecapean, kita tidurnya kurang. Nah, kalau imunnya turun, itu biasanya alerginya bisa naik gitu.
ketika Lebih sensitif dia. imun lu turun, harusnya iman lu naik. Karena dengan iman lu naik, imun lu akan naik juga. Nah, tapi godaannya adalah ketika iman naik, imun turun. Ya itu. Ya bagus lah. Maksud lu siapa? Hah? Caimin. Maksudnya gimana? Caimin masih menteri. Ya, imun yang lain. Iya. Nah, jadi permasalahannya dia tuh tergantung dari dianya sendiri kan ya? Iya, tergantung dari ininya. Kalau dia lagi Gimana drop, bisa jadi. Tapi ada juga dia ketika dia sehat, nah itu alergi yang seperti apa tuh? Nah, itu sebenarnya sama aja karena alergi itu kan sebenarnya terpapar, tapi dia lebih sensitif ketika tubuhnya lagi drop. Lagi capek, tidurnya kurang, gizinya mungkin makannya sembarangan kan. Kalau lu tuh pikiran, lu tuh selama ini terlalu banyak pikiran. Ketika lu lagi dalam kehidupan lu yang biasanya lu gimana, terus lu turun tuh, lu ngerasa bahwa lu tuh terpuruk. Enggak, lu masih punya teman-teman yang akan membantu lu. Percaya itu. Waduh. Padahal saya nggak gitu loh. saya di posisi yang terpuruk soalnya. Biar aja. Padahal enggak, dia bahagia aja. Sebenarnya dia bahagia aja. Orang aja kan. Karena setiap orang ngelihat itu tuh adalah selalu harus dari materi. Betul. Ketika materi kita turun, dianggapnya kita, wah lu terpuruk, susah gitu. Enggak seperti Ketika itu. orang jarang tampil di TV, dianggapnya udah nggak laku lagi. Itu yang jadi masalah. Padahal emang jarang di calling kan. Emang sama Buat TV, dong. buat Sama, TV. iya. Buat yang lain kan bisa sibuk usaha, sibuk berbisnis, Betul. sibuk membuat sebuah kreativitas yang lain. Karena kreativitas kan nggak harus di TV. Betul. Bisa dia mengembangkannya dengan yang lainnya. Dan bentuk yang menjadi kebahagiaan atau bentuk dari rezeki itu juga tidak selalu harus uang. Dan yang paling penting rezeki itu adalah sebenarnya adalah kesehatan yang utama. Rizky yang paling bagus tuh kalau kita ridho. Oh, lu maksud ngomong ke Ferrari. Bukan. Farha. Kalau kita nggak ridho sama rezeki kita, itu namanya kita kufur nikmat. Iya betul. Ya makanya kita harus ridho. Enggak, Mang Rizky Ridho kan salah satu pemain sepak bola juga. Iya, ada Ferrari juga sebelahnya. Terus ya si siapa yang paling Urip Arpan tuh yang paling kenceng tuh kalau melempar bola mah. Pratama Arhan. Urip Arpan. Urip Arpan udah tua, udah nggak ada Urip Arpan. Urip Arpan Udah nggak urip. yang kayak Benyamin dulu. Dia pemenang asli tapi palsu. Iya. Mirip Benyamin. Dulu tetangga saya di Bekasi itu Urip Arpan. Oh, Urip Arpan. Iya. Di Duren Jaya beneran. Iya beneran, gue tahu banget itu. Nah ini balik lagi nih. Ya. Ini gimana nih caranya untuk Saya gini, mengembalikan? kalau khawatir nih, apakah kalau kita tidak mengobati, kemudian sudah diobati nih ya, dok, ya. Kemudian muncul lagi tuh dalam 1-2 minggu, apa yang harus saya lakukan tuh, dok? Nah, memang kita tuh harus selalu sedia satu obat ya, satu obat alergi ya. Oh, Memang harus itu jadi persediaan, wajib tuh, dok, harus ya? ada harus selalu dibawa-bawa kemana-mana, harus ada stok di rumah, harus bawa kemana-mana gitu. Nah, biasanya tuh kan obat alergi itu banyak tuh kan, ada golongan ini, golongan itu, golongan ini gitu. Nah, paling bagus tuh adalah golongan cetirizine kalau dari Cetirizine saya. untuk yang ini ya, yang untuk Ya. mengobati alergi itu. Untuk mengobatin alergi karena kan dia teknologinya baru kan. Jadi nggak menyebabkan kantuk. Karena yang mungkin Bisa yang orang- berkegiatan. bener, maksudnya. yang orang tahu kan kalau obat obat. alergi itu ngantuk nih jangan minum nih, ntar gua ngantuk nih nggak bisa kegiatan. Nah, kalau cetirizine tuh cenderung enggak sih. Jadi dia Tapi saya mah nggak minum obat aja ngantuk, dok, saya mah. Emang demen molor lu mah aneh. iya. Ini mungkin terlalu banyak kandungan orang yang sering banyak tidur itu karena apa? Karena gulanya berlebih atau gimana? Bisa jadi. Karena gula. Tapi gula saya normal. Nah, karena Gula saya normal. Iya tapi otak lu enggak. Iya. Karena saya tidur. Iya makanya lu molor mulu. iya. Jadi memang ada penyakit namanya tuh rinitis alergi, itu radang di bagian hidung. Ah, bener nih. Gejalanya tuh sering bersinnya berkali-kali tuh. Lalu kemudian ingusnya atau cairannya itu juga khas dia. Dia kayak Warnanya, bening. oh bening, betul. Iya nggak ada si ininya apa namanya? Reak ya, kayak reak ya, kayak Reak, ingus, kayak ingus ya, Nggak kayak ingus ada ya. rem. Jadi kayak memang basah aja terus gitu hidung kita. Nah itu namanya tuh rinitis alergi. Walaupun memang sebaiknya itu untuk mendiagnosa rinitis itu dokter ya. Iya. Karena kan Takutnya lu alerginya kan dikarenakan apa Iya, sebenarnya? karena apa gitu kita nggak tahu. Atau kalau kita menduga-duga, oh ini kata dokter ini rinitis nih nonton di YouTube kan, terus tiba-tiba rupanya bukan. Nah itu kan bahaya juga. Jadi memang yang mendiagnosa sebagai dokter. Oke. Nah lalu kalau memang udah alergi, maka ya sediain obat alergi. Iya betul. Itu yang paling oke. Jadi salah satunya tuh mungkin gini ya. Jadi simptom tuh apa ya namanya tuh orang Gejala. yang dimunculkan itu mungkin penyakit yang ini akan menginikan gejala 1 2 3 4 5 seperti kayak begitu. Betul. Dan itu memang harus diobati karena kalau nggak diobati bisa jadi infeksi yang lain. Bisa Jadi paling ispa. tidak kita ketika kita sedang menyandang penyakit atau ngerasa nggak enak badan, kita harus tahu tanda-tandanya ya. Betul. Ya kan yang ngerasain lu pasti Yang kita tahu. rasain nih.
Apakah panas, Ya. tenggorokan, Ya. gatel-gatel, bersin-bersin. Berarti kita harus tahu tanda-tandanya. Iya, biasanya khas sih. Gede gatal di paling belakang. Awalnya itu. Jadi gatal di belakang hidung. Kok gatal banget ya? Tapi nggak bisa digaruk kan karena di belakang hidung kan. Kalau gatel di tangan kiri itu alergi juga. Mau dapat duit. Iya. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Tapi kalau lu udah mulai kena gejala yang misalnya lu ngerasa ini di hidung lu nggak enak, terus pendengaran mulai terganggu, Ya. lu cobain main HT sama orang. Kenapa gitu? Karena penyakit itu biasa THT. Oh, Iya. bukan dong. Iya. Biasanya kan gitu ya. Iya. Ada dokter untuk Nah, kalau bisa main HT-nya di Samara Madura. Kenapa gitu? THT. Jadi didoain di jalan, THT di jalan. Iya. THT di jalan. Benar itu. Iya. Jadi lu harus mempersiapkan obat-obatan yang mengandung citrizin itu tadi. Citrizin. 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 Untuk alergi supaya lu bisa tetap beraktivitas. Betul. Jadi aktivitas lu tidak terganggu dengan Iya. memakai seperti itu. Jadi persediaan yang paling tidak harus ada lah. Oke. Seperti itu. Untuk masalah dosis tuh ada Nah, itu aturan berapa dosis. hari? biasanya- Sekali tuh kalau misalnya apa karena ketika dia kena aja dia minum Ya, atau memang setiap orang tuh beda-beda ya. Biasanya ada yang makanya tadi untuk diagnosa tuh memang harus Dokter. pertangan pertama itu harus ke dokter dulu karena setiap orang kan beda-beda tergantung berat badan, tergantung sama gender juga. Itu kan mempengaruhi dosis obat ya. Ada yang 2x1, ada yang 3x1, ada yang diminum kalau seperlunya. Jadi Iya. memang beda-beda. dan dia akan ditanya juga ketika lu si alergi kayak gini tuh pasti riwayat-riwayat keluarga lu dia. Oh iya benar. Riwayat keluarga, riwayat saya yang sakit apa? Emang saya mau nyalek riwayat keluarga. Jadi lu akan ditanya dulu Iya. orang tua pernah Penyakit mendapatkan apa? gejala apa. Benar. Turunan Maka ya. sekarang ini Iya. di kedokteran ini ada salah Namanya satunya faktor lu bisa genetik namanya, dilihat ya, faktor dari genetik. mata. Dari mata ya. Iya, dari itu DNA. jadi gue pernah anak gue tuh masuk buat ininya dia sakit apa sih sebenarnya nih melalui mata ternyata ke dokter mata. Dari dokter mata itu ada sekitar 3 lembar kayak gini nih penuh dengan ini tuh kemungkinan dia gini darah orang tinggi, makanya diabetes, orang apa tuanya gitu. ditanya orang tuanya punya penyakit darah tinggi nggak semua ditanya jadi kelihatan dari si Iya. mata itu sendiri dari mata bukan turun ke hati. Turun ke penyakit Oke. itu salah satunya Iya. dan yang saya pernah merasakan juga ya ada satu penyakit di mana anak gua waktu itu ya biasanya kalau dok 3 hari itu lu sakit hari ke 1 ke 2 tuh biasanya udahlah diem lah itu mah palingan juga namanya apa tuh bakteri atau apa Lagi yang sedang ini ya, apa? kuman Infeksi. infeksi lah itu yang 3. Nah, setelah itu 5 hari baru pakai antibiotik tuh berarti ya biasanya yang udah 5 hari udah kena di 3 baru ketahuan tuh penyakit ininya apa gitu lu kena ininya. Setelah 5 hari masih punya seperti itu berarti bermasalah tuh biasanya memakai antibiotik. Nah anak aku sampai hari ke-5 masih seperti itu sampai hari ke-9. Jadi setiap maghrib itu dia panas badannya, tapi bukan sumeng. Tahu kan sumeng? Jadi nggak demam tapi nggak panas badannya tapi kok menggigil gitu. Ya kayak gitu tuh. Jadi itu sampai dengan 9 hari. Nah, mulailah keluar bintik-bintik di belakang merahnya terus di situ. Terus di sininya juga udah mulai kerasa kayak gitu. Sampai hari ke-10 masuk ke dokter, si dokter anak aja sendiri karena anak gue masih kecil. Si dokter anak, wah saya nggak tahu nih penyakitnya apa, karena seperti apa. Akhirnya disuruh lah masuk ke dokter, ada dokter, salah satu dokter spesialis lah jantung anak di situ. Setelah dilihat, udah ternyata simptomnya itu sudah sampai dengan 5. Simptom ke-6-nya itu adalah pecah-pecah di gigi, di mulutnya itu katanya. Seperti itu. Lah, gue tanyain tuh, penyakitnya apa ini? Ternyata penyakitnya didiagnosis dia penyakitnya Kawasaki. Gue Kawasaki. Jadi Kawasaki itu penyakit yang diketemukan oleh Profesor Kawasaki dari Jepang. Iya. Itu tuh. Jadi gue masuk ke sana, terus ini gimana sih pengobatannya? Pengobatannya ternyata hanya memakai si Gamaras. Gamaras itu yang kemarin lagi vaksin-vaksin yang kena penyakit Yang COVID paling itu. bahaya, ya. Tapi kan harganya gila-gilaan Ya, itu. harganya mahal. Harganya mahal. Jadi anak gua 15 tahun, 15 kilo pada saat itu harus memakai jadi kalau nggak 1 per kilo lah. Iya. Jadi per 1 kilo dia dapat satu ini kilogram berat tabung badan. kayak Iya. minuman inilah energy drink gitu segede gitu. iya. Itu 15 juta. satunya 3,5 Iya. 3,5 juta. Iya.
Itu dikali 15 hampir dengan 50 juta dengan dokter dan si ininya. Lu bayangin itu penyakit lebih mahal dari motornya. Gue protes dong, ini penyakit tuh lebih mahal dari motornya. Pas gue ketemu ternyata ada perkumpulannya, perkumpulan anak-anak yang nggak sakit Kawasaki. Bapak masih mending Pak motor. Saya hilang Avanza karena anaknya gendut, agak gede. Wah ternyata, oh gila ya penyakit itu. Setelah saya tanya juga ke si dokter itu sendiri, dok ini tuh sebenarnya bakteri atau virus gitu. Saya juga nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu. Karena itu penyakit jarang. Iya betul. Itu penyakit sangat jarang sekali. Iya. Ya. Tapi kan waktu pas karena kan sekarang virus-virus sekarang tuh banyak yang bermutasi. Kita kan juga nggak tahu dari apa. Iya dengan kan ini perlu apa? penelitian dulu kan. Perubahan yang namanya perubahan cuaca. cuaca. Dan yang sekarang kita harus ini ingetin tuh apa coba? Waktu itu sekarang lebih cepat dibanding dengan waktu dulu. Ya. Karena perputarannya si rotasi dari bumi itu sendiri terhadap matahari itu juga mulai cepat. Orang sekarang kebab aja ada buka 25 jam kebab sekarang. Hah? Kebab buka 25 jam sekarang. Kenapa bisa begitu? Kan tetap waktu mah dekat 24 jam. Dia nulisnya gitu. 24 jam. Dan tapi dia nulisnya gitu, buka 25 jam dia nulisnya. Cari aja coba. Kalau itu gua nggak percaya. Percaya. Kenapa begitu? Cek. Karena temen gua, dia jualan yang namanya jualan toko kue. Dia buka 36 jam. Oh, 36 kan 2 hari. Sebulan. Jadi dia buka sehari cuma sejam. Sejam aja dia. Jadi nggak lama. Dia baru buka udah tutup lagi. Kayak gitu. Ya udah, jadi artinya saya apa yang harus saya minum nih, Dok? Harus minum Lu satu nyiapin dulu citrizin. Oke. Ini kan udah pasti kan kalau gejala kayak gini kan udah terdiagnosa lah. Ini tuh. Itu saya ke apotek dulu mau beli. Lu jangan-jangan lu turun temurun juga nanti tuh. Iya, saya mau. Kalau alergi itu kayak gini nanti juga bisa ke anak lu juga. Ya. Saya mau minta surat izin dulu biar Surat udah SKTM lu nanti. Surat izin? Enggak, dari SKTM lu dari RT RW. SKTM kan lu cari kan? Bukan tadi SKTM apaan? Itu yang surat izin keterangan tidak mampu. Kira itu kental manis. Iya, bukan dong. Ya, tapi gini Pak Bedu. Kalau itu SKM. Kan kalau ini kan memang udah terdiagnosa bahwa ini tuh rhinitis alergi ya. Alergi itu adalah radang di hidung. Itu yang perlu kita tahu. Nama ininya kan lu tahu, badak ini. Rhino. Ya, jadi badak itu tuh. Iya. Nos tuh hidung. Bukan Rhino. Rhinos. Iya. Rhinose. Jadi kan itu memang ada radang di bagian hidung, artinya dan itu jangan kaget karena itu memang berulang. Ya, memang gejalanya juga itu jelas banget ya, ada ingusnya kayak air, bersin berkali-kali, hidung mampet biasanya. Berarti kalau kita motong bulu hidung tuh boleh nggak sih, Dok? Ya, kalau motong bulu hidung, lu nggak boleh tuh nyabut. Kalau motong masih boleh. Saya pernah cabut bulu hidung, ada hadiah aja ada kuponnya di sini. Ada. Nah, biasanya tuh kalau udah tahu kita punya alergi, biasanya kita harus sediain obat anti alergi. Itu citrizin itu, obatnya. Lu cari yang mengenai citrizin itu. Terus lu lihat juga milinya harus tahu. Miligramnya ya. Miligramnya untuk ukuran lu dengan usia seperti apa, kondisi badan itu akan disesuaikan. Berarti kalau 19 tahun kayak saya, berarti kira-kira miligram. Enggak 19 tahun dong. Enggak 19 tahun dong. Enggak 19 tahun dong. Lu kan 90. Lu lahir tahun 9. Lu juga lahir bukan dari kandungan ibu. Lu kan dari kandungan dari kandungan kemih kalau nggak salah ya. Bapaknya pipis langsung keluar dia. Jadi satu hal yang lu harus ketahui sekarang tuh dulu, lu jaga kesehatan lu. Kayak gini-gini lu jangan sampai kayak tetangga gua. Dia juga alergi. Masalah sama di sini juga dia. Jadi tuh dia sering mampet di sini. Iya, mampet hidung. Mampet hidung. hidung. Itu salah satu gejalanya. Dia biarin terus sampai sebulan. Lu tahu nggak ketika dia diperiksa sama dokter, dia operasi. Kenapa? Dibuka gitu. Lu tahu upilnya segede gini. Dioperasi langsung diambil. Dipotong upil segede gini. Bisa buat Bang Bekel dong. Oh iyalah. Udah langsung dipakai buat sepak takraw. Jangan kejadian kayak gitu. Makanya lu ketika lu ngerasa nggak sehat kayak gitu, lu mendingan langsung rasa diri untuk paling nggak istirahat. Betul. Karena saya mau ke apotek, Dok, mau beli obat yang tadi, saya mau tanya-tanya tuh, siapa tahu di sana ada dokter juga kan? Di apotek kan. Di apotek ada dokternya, apoteker dong. Suka ada dokter praktek di sana. Suka itu ada dokter. Kalau misalnya itu yang satu, biasa rata-rata kalau apotek itu udah pasti ada apoteker. 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 Jadi minum obat biasa di apotek-apotek kan, namanya apoteker gitu. Apoteker. Kenapa lu barusan ngomong apotik ke gua? Padahal nggak boleh dong, bahasa Indonesia yang benar. Apa harusnya? Apotik atau apotek? Kalau apotek sebelah. Apotek atau Apotek apa? Apotek dong. Apoteker disebutnya, bukan apotiker.
Nah, Iya. nah itu martabak tip kan bukan teker. Ya tiga tipis kering, tipis kering. Iya, itu. Apoteker berarti apotek, bukan Apotek, apotik. ya, benar. Kebiasaan orang kan ngomongnya apotik, padahal sebenarnya apotek. Apotek. Ya. Apoteker, Apotek. apotek. Makan daging, makan steak. Enggak dong, Steak steak. dong, steak dong. Itu kan beda lagi steak, Iya, itu beda dong, steak, itu steak. itu. Makan steak, makan ini, makan Nah sekarang lu jaga kesehatan karena kalau misalnya lu sakit, lu tahu lu sebagai kepala rumah tangga, Ya. lu harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk anak-anak lu. Iya, iya. Anak-anak lu sekarang kan 2 nih. 3. Hah? 3. Si yang paling gede siapa namanya? Abrar. Si Abra. Alhamdulillah anak-anaknya cakep-cakep. Istrinya emang cantik, istrinya. Kalau menurut gua mah dia aja yang emang apa sih nggak pernah bersyukur gitu. Udah, iya, ini kenapa gitu? Ya muka segini-gini dapat yang Allah kasih dia istri yang cantik, baik, anak-anak yang lucu-lucu. Gak jarang bersyukur lu. Jadi ini sekarang ininya apa aja nih? Ya. Perlu ke dokter nggak? Ya sebenarnya sih nggak perlu ke dokter ya, tinggal langsung aja ke apotek untuk beli cetirizine, Bang. Ya. Ya beli cetirizine, terus lalu istirahat Yang baik. yang banyak, dan nanti jangan lupa cetirizine itu disiapin tuh, di stok lah di rumah. Ya, Di lu rumah atau nggak bawa juga nggak di dalam di tas dalam lu tas ada gitu. sebagai persediaan. Oke. Ya, yaudah, saya Makasih, Dok. mau lanjut. Makasih, Ya. Dok. Saya lanjut. Ya. Siap. Makasih, Dok. Ya. Lu duduk lagi sini. Nah, lu berarti lu kan ngerasa tuh sekarang nggak enak kalau Iya. lu lagi sakit gini nggak bisa berkegiatan. Gak enak nih. Lagian lu kan tugas lu tuh udah kepala rumah tangga, ketua Paski DKI. Apa nggak berat? Ketua lu? kooperatif. Hah? Ketua kooperatif. Oh, lu kooperatif itu apa tuh? Nah, lu belum cerita lu. Komunitas pelaku industri kreatif. Oh. Yang kemarin kita Sekarang lu buat apa aja nih? Jadi lu ngumpulin apa jadi kooperatif itu? para pekerja industri ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif udah langsung yang berjualan ya, bukan maksudnya bukan Bisa UMKM, bukan konten kreatif, bukan. bisa fashion designer, bisa distro, bisa event, penyelenggara event, promotor musik, film, ya semua industri kreatif tanah air pokoknya. Nah, lu tuh ngumpulin bikin organisasinya. Iya, karena kan kita berharap bahwa ekonomi kreatif ini benar-benar didukung oleh pemerintah. Salah satunya adalah kita mencoba untuk bisa meminta pemerintah di IKN nanti, tolong dong buat studio kayak Hollywood. Jadi orang semua tersentralisasi di sana untuk pembuatan film. Jadi Gitu. Tapi lu jangan salah, Du. Nanti gue takutnya lu salah juga. IKN itu pindah, bukan berarti yang namanya dia menjadi kota bisnis. Tapi diharapkan itu adalah seperti kalau di Amerika itu Washington. Iya, saya Memang kota pemerintahan. Jadi memang susah untuk bisnis ya itu kehidupan yang ada di sana. Iya. Kota bisnisnya sendiri memang tetap aja di Jakarta, Iya. Surabaya, Semarang, Medan. Nah itu jadi di sana tuh supaya tidak terlalu banyak yang ribet kayak di sini. ya makanya kan paling tidak kan untuk mempercepat itu semua kan semua perizinan segala macam kan ada di sana. Kan lebih mudah Iya. kita artinya dalam membuat sebuah nanti produksi sebuah layar lebar, izinnya ke Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian apa semua kan ada di sana. Jadi lebih mudah. Lebih mudah Dan memang. lokasinya juga nggak jauh dari situ. Artinya dan itu juga mendukung nanti akan merangsang kehidupan masyarakat yang memang punya potensi untuk mengembangkan usahanya di sekitar IKN. Bisa sih kalau ngembangin aja di situ. Tapi yang harus diingat ya itu tadi bahwa si IKN itu memang dipindahkan untuk supaya dia kota pemerintahan. Iya. Karena kalau deket-deketan misalnya seperti kayak misalnya dulu kan pernah tuh kita di Jonggol. Ya nggak jadi. Nggak jadi Karena karena sempat ada waktu yang mau itu beli tanah banyak tuh di Jonggol pada udah investasi. ya nggak jadinya masalahnya waktu dulu ada yang ngotot pengen jadi wali kota, Oh. yaitu Sony Tapi kan udah. Sony wah Oh. karena dia kan di Jonggol. Kan ada bapaknya di sana ya. Iya. Bapak mana di Jonggol. Itu Sony Wakwau itu. Iya. Saya kaget sih pikir Sony yang mana. Bukan dong. Nah, seperti kayak Malaysia, Malaysia kan pindah ke Putrajaya. Dia Putrajaya. nggak terlalu jauh, Yang tapi dari lumayan lah. KL. Sudah mulai ada perubahan. Banyak juga yang beberapa kota-kota sudah mulai ibu kotanya pindah karena memang terlalu padat bersatu dengan dunia bisnisnya itu sendiri. Sehingga di dalam sekarang si Malaysia karena terlalu dekat juga tetap aja yang jadi permasalahan di Kuala Lumpurnya itu sendiri. Menurut gue masih padat sekarang ini. Belum lumpurnya lagi kalau hujan ya kan. Iya.
Nah, gue berharap sebenarnya konsentrasi lu nih sekarang. Karena tetap lu punya tanggung jawab di 3 itu Iya, ya. makanya konsentrasi saya adalah saya menjalankan Itu salah satu yang keinginan lu adalah menginikan industri kreatifnya lah. Ya. menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif. Saya ada di bidang musik bersama Bedu Candil Rudi. Bedu, Candil, Rudi, musisi lupa umur. Rudi itu ya Rudi. Rudi X Kafein. Oh, bekas kafein. Berjalan. Iya tahu gua Ya. kafein. Jalan Apa? tepi pantai. Candil. Candil X Serius. Bedu X Cagur. Kita kumpul jadi musisi lupa umur. Udah ada ini Sering manggung, kita udah sering manggung, alhamdulillah. Sering manggung. Kemarin juga udah jual tiket, alhamdulillah yang beli masih sedikit. Oh, tapi karena belum, lu harus sedikit promo dong di di YouTube. Yang beli kayak- sedikit karena memang tempatnya juga terlalu luas ya. Sebenarnya kalau kecil tuh banyak sebenarnya. Genrenya mau kemana sih lo? Pop. Rock, hah? Pop rock. Lah si Candil kan rock. Ya, tapi kan bisa pakai pop. Bisa. Bisa pakai pop, bisa pakai musik pop. Pop bisa pakai rock. Iya, iya, pop. Kalau rock kalau pop bisa. Iya. Ya, terus si Rudinya sendiri ini Pop sama. pop. Udah Ada lagu bikin lagu. di Spotify udah ada alhamdulillah, di YouTube udah ada video klipnya juga udah ada. Oh, udah ada. Judulnya yang pertama Rockstar Cetar, yang kedua Gagal Pensiun. Oh, itu Nah. udah berapa lama? Baru berapa 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan. Udah 2 bulan. Ini nih untuk Anda yang suka dengan musik, mungkin apalagi menyukai musik yang pop rock ya ini ya. Ya, rock pop bisa. Pop rock tuh gimana sih? Yang bagi jago kan udah yang Gue kirain gua pop rock tuh gini. keprok. Oh, itu keprok ya. Pop rock pramuka. Betul. Tak, tak, tak. Nah, itu udah 2 bulan lu 2 berjalan. bulan jalan. Lu rekaman di mana? Di studio. Iya, di studio mana maksud gua? Eh, Lu ini apa indie atau baren ini? Bukan, kita di bawah Aquarius. Hah? Oh, sama Aquarius. Iya, Aquarius. Aquarius berarti sama Aquarius, ada Aquarius. Oh, bukan Sony, Aquarius. Bukan. Tapi lu pernah dengerin Panji? Panji siapa? Panji Sakti? Belum. Hah? Wah. Lu secara referensi musik jauh ya sama Cesar ya? Cesar biar kata aja referensi musiknya gua salut. Gila dia. Iya. Luar Karena biasa kan dari memang- rock yang gitu sampai ke bawah. Ya karena memang dia kan selalu live kan, banyak referensi TikTok, musik. iya dari TikTok, iya. Nah, saya juga baru tahu lagu-lagu kayak Sal Priadi, Ben Nadia, Juicy Lucy. Ya itu kan itu lebih baru ngepop tahu. lah ya, Iya, cepat ya. baru tahu kayak kemarin kan kita juga manggung dimintain nyanyi lagu Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Itu pernah dinyanyiin sama siapa ya waktu dulu ya? Kan mungkinkah? Oh, Andre Stinky. Mungkinkah kita kan selalu bersama? Oleh terbambang jarak antara kita. Iya. Wow. Tapi enggak lah, gue selalu berharap bahwa lu nanti dengan 3 ini tidak membebani lu, tetapi lu bisa membagi waktunya. Tapi yang pertama yang harus lu utamain satu adalah keluarga. Iya. Lu harus membahagiakan istri lu dan anak-anak lu. Walaupun lu orangnya seperti kayak gini, lu harus tahu bahwa anak-anak lu harus jauh lebih baik daripada diri lu sendiri. Alhamdulillah kan semua anak-anak mendukung, istri juga mendukung. Jadi kalau kita konser keluar kota, istri Mereka ikut. nonton juga istri ikut. ikut. Kalau anak kan karena capek sekolah. Iya gitu betul. kan. Yang paling gede tuh si Abrar tuh kelas sekarang berapa ya? Sekarang udah jadi dirut di BUMN ya. Luar biasa ya. Adiknya yang paling kecil komisaris ya kayak gitu. Lu tuh dirut si Abrar tuh umur berapa? 14 tahun dia, 14 tahun. 14 tahun. Dia Berarti kelas 2. Lab school Cerende, kelas 8. Di Labstren. Lab school Cerende, iya, Labstren. Labstren. Tapi tahu lu Labstren gitu. Labstrau. Itu kan guru-gurunya junior saya di kampus. Waduh, liatin. Mulai keluar, UNJ-nya muncul. Aduh, itu kan juga lo. Jadi saya tahu lah. Iyalah, tahu lah. Dan luar biasanya anak-anak lab school nih sekarang udah 4 ya. Di Bintaro ada Labstrau, Lab Sky, Labsbur, Lab Cibubur, ya. Labstren udah mau buat lagi di Bintaro. Labsbin ya. Iya. Oh, gila luar biasa. Moga-moga dari sekolah-sekolah itu muncul orang-orang yang hebat karena gue percaya banget dengan pendidikannya di lab school itu sendiri. Betul-betul lab school yang seharusnya menjadi dulu tuh kan dibuat sebagai bentuk laboratorium untuk bagaimana sih
pengajaran di pendidikan di ini, tetapi sampai sekarang akhirnya malah jadi swasta bukannya negeri. Seharusnya kan itu diaplikasikan juga di memang itu tempat negeri. Lab school itu swasta rasanya rasa negeri memang. Memang iya. Memang rasa negeri. Tapi secara pendidikan luar biasa lah. Ya makanya anak saya tuh bencar Kang. Setiap pagi saya nganter di sekolahnya tuh yang satu ke Cilandak, ke High School, yang nomor 2. Yang satu ke High School Cirende, yang nomor 2 ke High School, nomor 3 ke Alfat. Jadi kalau sebelum alhamdulillah saya masih yang 2 sekolah, yang 1 malah belanja. bukan Alfat. Oh, bukan Alfamart. Alfat. Oh, kirain gua Alfamart. Maksudnya yang 2 sekolah ini pada belanja anak gitu. Biasanya memang habis pulang sekolah dia minta belanja ya. Oh, iya. Apa tuh berarti pendidikannya lebih ke Islam ya? Iya, Islam. Makanya kalau high school tuh kan lebih ke Amerika lah. High school ya. Ya pendidikan internasional maksudnya. Yang satu lagi Indonesia. Lab school gitu. Lab school. Tapi lu menempatkan anak-anak lu di sekolah yang menurut gua semuanya baik-baik. Tadinya di high school semua, Kang. Hah? Oh. Karena biayanya mahal. Betul. Tarik satu-satu. Pindahin ke yang lebih murah. Lebih murah, tapi nggak berarti lu itu bukan murah, bukan berarti jadi murahan. Bukan, makanya kan palingnya kan kita terjangkau biayanya. Iya, lu nanti dibedain deh, bukannya gitu ya, bukannya maksud gue dengan Anda menyekolahkan di tempat yang mahal itu tidak menjamin si anak itu menjadi juga lebih baik. Ini penting ya perhatian buat para orang tua murid. Ketika Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah mahal, mesti dipikirkan lagi biaya tambahan. Satu, playdate. Playdate dengan anak-anak yang lain. Teman-teman yang main. Iya. Kemudian kalau ulang tahun bagi-bagi lagi. Bawa lagi terus kemudian apa lagi lah gitu kan. Jalan-jalannya ntar kemana. Ke luar negeri segala macam. Itu lumayan itu. Nah itu jangan. Lalu makanya lu jangan juga, maksudnya jangan ini juga sebuah contoh yang kurang ini juga ya sebenarnya. Jadi nggak boleh kalau mendidik anak-anak, kalau menurut gue tuh sekolah-sekolah yang sekarang ini, bukannya aglomerasi ya ini sih. Sebaiknya tidak pernah harus yang misalnya anak-anak SMP nih udah mulai mau Dharma Wisata. Nih misalnya lu dari Garut nih. Anak SMA Garut sekarang Dharma Wisatanya kemana? Ke Sragen. Di sana tuh akan ada yang namanya Pithecanthropus erectus gitu, misalnya ada yang namanya museum-museum manusia pertama yang seperti kayak gitu. Terus yang nanti SMA sini ke sini. Nah, ketika mereka datang itu disambut oleh OSIS-nya di sana di ini. Mereka belajar tentang budaya-budaya orang Jawa. Yang orang Jawa nanti belajar budaya-budaya orang Sunda, diberikan laporan yang seperti itu. Itu mendekatkan mereka dengan yang namanya budaya kita yang seolah-olah nanti dibentrok-bentrokin akan lebih tahu. Dan uangnya nggak akan kemana-mana. Yang jadi masalah sekarang, kepercayaannya adalah ketika guru-gurunya mengambil uang yang seharusnya lu naik bis, itu adalah bis yang bagus. Kualitasnya memang bagus. Karena nyari keuntungan 1 juta 2 juta, cari bis yang remnya blong, ininya itu. Akhirnya yang terjadi kecelakaan. Dan akhirnya program itu dilarang sekarang. Nah, itu yang jadi masalah adalah ketika melarang bukan pada tempatnya. Karena kesalahannya bukan di situ. Tetapi bagaimana mereka menyediakan fasilitas prasarana sebelumnya itu dengan baik. Kalau misalnya baik, saya yakin itu keilmuannya juga akan dapat dan uangnya juga berputar di antara kita sendiri. Ya Sister City itu harusnya seperti itu. Udah. Iya, udah. Paling nggak gue berdoa deh untuk keluarga lu, lu semakin lebih baik lagi. Yang paling baik adalah lu lebih taat lagi, karena ada satu hal, Du. Ada seorang anak bertanya sama bapaknya. Enggak. Gini nih. Sekarang bukan gitu loh. Gimana? Ada anak bertanya pada anaknya. Oh gimana? Ada anak bertanya pada anaknya? Yang nyanyi kakeknya. Hah? Yang nyanyi kakeknya. Oh, ada. Ya, yang ada juga gini kan. Ada anak bertanya siapa bapaknya. Nah itu berarti yang nanya anaknya, yang nyanyi anaknya dong. Bingung. Kalau ini yang nyanyi kakeknya, dia lihat anaknya. Ada anak bertanya pada anaknya. Ini kakeknya yang nanya. Jadi anaknya ke anaknya lagi. Iya. Gitu. Jadi gini, Du. Anak tuh bertanya sama bapaknya. Apa pertanyaannya? Bapak sholat tiap waktu gitu. Tapi kalau dilihat-lihat, Pak, ekonomi Bapak gitu-gitu aja. Kita hidupnya gini-gini aja. Terus? Kata si bapaknya, bener kamu tuh. Bapak ini selama sholat tertib seperti ini tuh banyak kehilangan. Kehilangan apa? Tuh kan, Pak banyak kehilangan. Iya, Bapak tuh kehilangan kecemasan, kehilangan ketakutan, kehilangan ketamakan, kehilangan kesombongan. Jadi banyak yang hilang, yang justru menjadi penyakit-penyakit di dalam tubuhnya itu seperti itu. Nah itu dia, rezeki itu bukan dari harta aja, tetapi ternyata kesehatan. Bagi kita lebih tawadu lagi. Ngerti nggak lu? Ngerti loh. Sholat dong! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, Kang Deddy, kalau saya tuh dalam menjalani hidup ini, saya hanya melihat bahwa hidup ini hanya ada 3 ujian.
Satu si penmaru. Bukan tuh. Ujian akhir sekolah UTS sama. Berarti yang pertama SIM. Bukan. Ujian adalah ketika doa kita dikabulkan. Ujiannya adalah ujian syukur. Ujian syukur itu ketika kita mendapatkan langsung dapat. Ujiannya syukur. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, dikasih. Nah, ujiannya syukur tuh. Syukur. Bersyukur gak? Kadang-kadang kan rumahnya gini lah. Iya. Padahal dikasih rumah, dikasih mobil. Kemudian ujian ketika kita doanya terpending, belum dikabulkan, belum Ditunda dikabulkan. terlebih dahulu. Ujiannya apa? Sabar. Sabar. Nah, ketika doa kita tidak dikabulkan sama Allah, ujiannya apa? Iman. Gimana? Masih yakin nggak sama Allah? Oh. Ketika doa kita dikabulkan. Kalau saya, ketika doa saya dikabulkan, saya bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika doa saya dikabulkan, saya lebih bersyukur lagi alhamdulillah. Karena saya tahu pasti Allah tadi terbaik buat kita. Iya. Yang ketiganya itu kan berarti ada yang digantikan bahwa itu memang bukan yang terbaik untuk kamu. Tetapi satu hal yang ketika lu itunya ujian lu ditunda, maksudnya keinginanmu ditunda oleh Allah itu ujiannya kesabaran, dan kesabaran adalah hal yang paling termahal di dunia, yaitu sabar. Ya, orang bilang katanya sabar ada batasnya. Enggak. Sabar tuh nggak ada batasnya. Betul. Yang ada batasnya adalah kemampuan manusia untuk bersabar. Betul. Itu dia. Ini nih, udah yang terakhir ini barusan tuh. Iya. Lu ngomong apa sih? Itu satu lagi. Satu lagi, jangan pernah gelisah dengan masa lalu. Jangan khawatir dengan masa depan. Nikmati Hari ini. nikmati masakan yang ada di depan. itu gue tuh inget ya kayak gitu tuh sebenarnya lah, itu kan Ogwe itu. Ogwe itu si emang di Kung Fu Panda tuh. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Iya. Today is a big gift. Iya, jadi kita selalu harus menikmati yang namanya hari ini. Yes. Mengucapkan syukur bahwa kita masih bisa bersama-sama, masih bisa bercengkrama, menikmati masa-masa kita. Karena kita tinggal berapa tahun lagi sih hidup di dunia. Kadang-kadang tuh orang melihat rezeki itu yang berbentuk. Iya. Nggak melihat bahwa ada rezeki kehilangan. Ada orang yang kehilangan sakitnya, tapi ada orang yang masih sehat. Itu kan rezeki sehat. Dengerin kalau orang udah... Ya, nama juga orang supaya tetap staff. Iya, itu salah satunya. Ketika gue bercerita atau menasehati lu, ketika lu nasehati gue, itu sebenarnya bukan untuk diri orang lain. Untuk kita sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.